Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sholatul marid, sholatnya orang yang sedang sakit, yang dalam pembahasan itu diberikan rukhsah keringanan, apakah sholat itu duduk atau dalam keadaan berbaring dengan berbagai perinciannya dalam pandangan 4 madhab ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan persoalan sholat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mufsidatus sholati. Mufsidat ini akar katanya adalah dari fa sindal, fasad. Fasad itu artinya rusak. Maka muncullah dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan, fasad. Kemudian kemasukan huruf alif, absad. Ziyadatu harfin tadullu ala ziyadati ma'nan. Kaidah di dalam sorof itu, jika kalimat itu bertambah satu huruf maka akan menambah makna. Kata fasad itu artinya rusak, maka ketika dimasukkan huruf alif jadi afsada, menjadi merusak. Afsada yufsidu ifsad. Nah, isim fa'ilnya adalah mufsid. Karena dia banyak, mufsidat. Mufsidatus sholati, yang merusak sholat. Jadi kalau diartikan apa saja sih yang bisa membuat sholat kita menjadi rusak, maka disebut dengan mufsidatus sholati. Man shalla bi ghairi taharatin nasiyan hal alaihi i'adah. Nah, kasus yang pertama, karena ini adalah ringkasan ya, kitab ini ringkasan, maka langsung kepada satu kasus yang dibahas. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih klasik, tentu pembahasannya nggak langsung per kasus, tapi ada pendahuluannya dulu, lalu kemudian penjelasan, dan kemudian kasusnya. Nah, ini kasus pertama yang akan dibedah dan dibahas adalah man shalla bi ghairi taharatin. Man, siapa? Shalla, yang sholat, bi ghairi, tanpa taharah, tanpa bersuci, nasiyan, dalam keadaan lupa, hal alaihi, apakah wajib bagi dia i'adah, mengulang. I'adah dari kata ada, ya'udu, pulang. Kalau mengulang, a'ada, yu'idu, i'adah. Sama dengan absada yufsidu ifsad. A'ada yu'idu i'ada. Jadi orang yang sholat, dia lupa. Kalau dia belum wudu, gimana sholatnya itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah batal dan wajib mengulang? Atau kalau seandainya dia wajib mengulang, apakah yang sudah dia sholat, rakaat itu perlu diulang kembali? Misalnya saya berikan contoh, langsung saya sholat, saya lupa kalau saya belum wudu nih. Allahu Akbar, rakaat kedua, pas masuk rakaat kedua saya ingat, saya belum wudu nih. Berarti saya batalin. Nah, apakah setelah saya wudu, saya lanjutin lagi tuh? Rakaat kedua dan rakaat ketiga kalau sholat maghrib. Jadi tinggal 2 rakaat. Atau kok memang diulang dari awal? Nah, ini pertanyaannya. Nah, para ulama ini terkait dengan persoalan hadas, ini kan soal hadas ya. Kalau orang sholat tanpa wudu berarti
dia dalam keadaan hadas. Nah, hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Bedakan dengan najis ya. Karena di dalam bahasa fikih ada orang yang kotor secara maknawi, ada yang kotor secara hakiki. Secara maknawi itu mungkin saja pakaiannya nggak kotor, badannya bersih. Tapi karena dia belum bersuci, baik itu wudhu maupun tayamum, maka dianggap hadas kecil tuh. Misalnya saya ini udah batal nih, saya mau sholat sunnah. Wajib nggak saya wudhu? Wajib. Karena untuk bisa masuk ke dalam sholat harus suci, toharah. Nah, salah satu cara untuk menyucikan adalah dengan wudhu. Kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur dengan tayamum. Nah, itu yang dimaksud dengan hadas. Saya berhadas kecil. Kalau hadas besar gimana? Hadas besar itu adalah kalau misalnya suami istri melakukan hubungan. Setelah selesai, dia langsung sholat. Boleh nggak itu? Harus membersihkan hadas besar. Pada hakikatnya secara hakiki dia nggak kotor. Tetapi secara maknawi dia tuh kotor. Kotornya kotor besar. Maka menyucikannya tidak dengan wudhu, tapi dengan mandi. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu. Nah, ini persoalannya adalah orang yang sholat tanpa tohara, dia lupa kalau dia nggak wudhu. Kira-kira perlu nggak dia mengulangi sholatnya? Nah, di sini ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama atau disebut dengan jumhur ulama. Qalal jumhuru, berkata mayoritas ulama jumhur, inna man shalla bi ghairi taharatin annahu yajibu alaihi al-i'adatu amdan kana aw nasiyan. Kata mayoritas ulama, inna barang siapa man shalla yang salat bi ghairi taharatin tanpa adanya tahara, annahu yajibu alaihi, wajib bagi dia al-i'adatu, mengulang. Kata mayoritas ulama, kalau ada orang yang sholat tanpa wudhu, maka wajib dia mengulang. Apakah tanpa wudhunya itu karena sengaja, amdan, au kana nasian, atau karena dia lupa. Jadi sama aja. Kalau orang sholat tidak tohara, tidak berwudhu, tidak bersuci, sengaja atau tidak sengaja, tetap dia harus mengulangi sholatnya. Itu kata siapa itu? Jumhur ulama. Wa qalu, mereka berkata, para jumhur ulama itu, innal hadatsa yaqta'us salata. Karena hadas tuh, hadas kecil, maksudnya tanpa wudu, yaqta'us salata. Yaqta'u itu memotong. Apa yang dipotong? As-salata. Jadi maf'ulun bih. Yang dipotong itu adalah sholat. Artinya apa? Sholatnya terputus, tidak sah. Nah, di sini para ulama sepakat tuh, kalau hadas itu memutuskan sholat. Tetapi nanti mereka berbeda pendapat, apakah hadas itu mengharuskan pengulangan dari awal atau melanjutkan saja. Itu yang saya katakan tadi. Apakah dia harus ulangi dari awal? Saya berikan contoh. Saya sholat nih, sudah 1 rakaat. Mau diri yang kedua nih, rakaat kedua. Saya ingat saya belum wudu. Batal nggak tuh? Batal. Anda lupa atau sengaja, kalau sholat tidak wudu, maka batal. Lalu saya wudu. Karena saya belum wudu kan. Apakah setelah saya wudu, saya ulangi dari pertama? Atau saya lanjutin lagi? Bukan ente yang jawab, nanti yang jawab sini. Eno jawab. Mau dia ahli fikih nih. Pan, Babe lu ahli fikih, Pan. Mentang-mentang namanya Abdul Hakim. Yang nulis kitab. Nah, terkait dengan persoalan itu, terjadi perbedaan pendapat. Yang kita bahas ini. Ini penting nih, karena jarang kita tahu kan. Nah, di sini pertanyaan lanjutan adalah, karena ini kitab ringkasan ya, artinya meringkas. Sehingga kita mudah langsung membahas per kasus.
hal yaqdil i'adata atau hal yuqdal i'adatu. Kalau dibaca hal yaqdil i'adata berarti fa'ilnya itu hilang, enggak ada. Kalau dibaca hal yuqdal i'adatu berarti al-i'al jadi naibul fa'il gitu. Kalau diartikan gimana? Apakah si A yang tadi sholatnya tanpa wudhu, dia lupa atau sengaja harus mengulang. Jadi fa'ilnya dihilangin karena sudah mafhum, sudah dipahami. Atau dijadikan apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya passive voice, kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ya? Kalimat pasif. Kalimat pasif. Ini belajar bahasa Indonesia nggak sih? Misalnya saya memukul, itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya apa? Saya dipukul. Oh, itu maksudnya. Saya dipukul. Nah, sama di dalam bahasa Arab juga ada yang disebut dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fa'il, maf'ul. Tapi kalau kalimat pasif disebut dengan naibul fa'il. Maka dibaca hal yuqdal i'adatu. Ini bagi yang mau belajar ilmu nahwu shorof ya, itu penting untuk diperhatikan. Tapi yang nggak mau ya nggak usah dipikirin kan. Hal yuqdal i'adatu, apakah mengulang itu dilaksanakan min awwaliha, dari pertama kali sholat, idza kana qad dhahaba minna raq'atun aw raq'atani qabla tardil hadasi. Apabila satu rakaat atau dua rakaat sudah dilakuin. Seperti yang saya jelaskan tadi. Qad zahaba minha raq'atun aw raq'atani. Satu rakaat atau dua rakaat sudah dilaksanain. Baru dia ingat kalau dia belum wudu. Berarti dia batalin tuh. Apakah diulang dari pertama? Tuh. Qabla tardil hadas, sebelum terjadinya hadas, maksudnya sebelum dia ingat bahwa dia tidak berwudu. Am yabni ala ma qad madha minas salati, atau dia melanjutkan, yabni ala itu melanjutkan, ala ma qad madha minas salat, terhadap salat yang telah dia lakukan. Kalau salat maghrib 3 rakaat, dia sudah laksanakan 2 rakaat, tinggal berapa rakaat lagi? 1. Apakah dia cuma ngelanjutin 1 rakaat doang? Bisa dipahami nggak nih? Kasusnya itu tuh. Nah, di sini kalau para ulama kan sepakat kalau hadas itu membatalkan salat. Yang menjadi persoalan apakah diulangi dari awal atau lanjutin aja dah. Maka di sini para ulama madhab berbeda pendapat. Apa perbedaan pendapatnya? Kata jumhur ulama, terutama Imam Malik, Imam Ahmad, pendiri mazhab Maliki dan pendiri mazhab Hambali, beliau mengatakan innahu la yabni la fi hadatsin wala fi ghairihi mimma yaqta'u as-salata illa fi ru'afi faqat. Bukan ri'af ya, tapi ru'af. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad, beliau mengatakan innahu la yabni, dia tidak boleh melanjutkan la fi hadasin, baik itu dalam persoalan sholat yang batalnya karena hadas, wala fi ghairihi, atau dalam sholat yang bukan karena hadas, yang bisa memutuskan sholat. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad, kecuali dalam kasus ar-ru'af. Ru'af itu mimisan, itu ru'af. Ada orang lagi sholat, tiba-tiba keluar tuh darah dari hidungnya. Itu namanya mimisan. Nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau darahnya yang keluar sedikit, lanjutin. Kalau keluarnya banyak, kena baju, bisa membatalkan. Nanti dibahas di sini. Nah, itu yang pertama, tidak melanjutkan. Yang kedua, innahu la yabni la fi hadas wala fi ru'af. Tidak boleh melanjutkan, tapi harus ngulang dari awal, maksudnya gitu.
apakah itu dalam persoalan karena ada hadas atau karena mimisan? Kata Imam Syafi'i sama aja. Anda berhadas atau mimisan, tetap ulang dari awal. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad gimana tadi itu? Hah? Tidak melanjutkan. Apa tadi? La yabni, tidak melanjutkan. Baik dalam persoalan hadas kecuali mimisan. Jadi kalau mimisan, lanjutin. Tapi kalau bukan mimisan, kata Imam Syafi'i, mau mimisan ke, mau hadas ke, lanjutin. Tidak boleh melanjutkan maksudnya. Tidak boleh melanjutkan. Qala Abu Hanifah punya pandangan lain berbeda. Innahu yabni fil ahdathi kulliha. Kata Imam Abu Hanifah, lanjutin. Dalam persoalan terkait dengan hadas. Jadi terkait dengan persoalan hadas. Itu dilanjutkan. Bedakan hadas dengan najis ya. Kalau hadas itu ya tadi, terkait dengan persoalan dia lupa berwudu. Kata Abu Hanifah, ya lanjutin aja. Kalau memang dia sholatnya hilang 1 rakaat, kalau sholat maghrib berarti tinggal berapa rakaat tuh? 2 rakaat. Dia kan 1 rakaat sudah dilaksanakan dalam sholat maghrib, dia ingat tuh bahwa dia belum bersuci atau berwudu. Maka lanjutin berapa rakaat? 2 rakaat. Kata Abu Hanifah, lanjutin. Tapi kata Imam Malik dan Imam Ahmad tidak boleh lanjutin dalam hadas, kecuali dalam mimisan. Kata Imam Syafi'i, mau mimisan ke, mau hadas ke, nggak boleh lanjutin. Tetap mengulangi dari awal. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena tidak ada riwayat dari Nabi yang menjelaskan tentang melanjutkan sholat setelah hadas. Nggak ada riwayatnya. Tetapi ada disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa ia pernah mimisan dalam sholat. Mimisan. Tapi kalau hadas nggak pernah ada informasi untuk melanjutkan. Tapi yang ada informasinya itu adalah terkait dengan persoalan mimisan. Siapa yang ngalami itu? Ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah Ibnu Umar. Beliau ini termasuk salah seorang perawi dari golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk 7 kelompok periwayat hadis terbanyak dari golongan sahabat. Satu ketika dia dalam melaksanakan sholat tiba-tiba mengalami mimisan. Lalu kemudian Ibnu Umar batalin sholatnya. Setelah dia batalin, lalu dia wudu. Setelah dia wudu, dia lanjutin sholatnya. Berarti nggak ngulangi, tapi ngelanjutin. Kasusnya kasus apa itu? Mimisan. Nah, persoalannya itu. Yang pertama, yang membuat para ulama mazhab itu berbeda pendapat, karena tidak ada riwayat dari Nabi yang menjelaskan apakah ketika terjadi hadas, itu melanjutkan kembali atau mengulangi. Itu nggak ada informasi. Informasi yang disampaikan dari sahabat Nabi Ibnu Umar adalah kasusnya kasus mimisan, di mana dia batalin sholatnya, dia wudu, lalu dia lanjutin lagi, nggak ngulang dari pertama. Bisa diikuti nih? Memang agak berat dikit nih kalau bicara tentang perbandingan, memang berat ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dikasih yang berat-berat, lama-lama yang ringan-ringan gampang. Tapi kalau pusing-pusing dikit, udah nggak usah dipikirin lah gitu. Oke. Nah, ad-dalilu, ini bicara dalil nih. Karena kalau bicara tentang fikih harus ada dasarnya. Harus ada pijakan argumentasinya. Atau yang disebut dengan ad-dalil. Ad-dalil itu artinya yang menunjukkan kepada sesuatu. Harus ada dalil. Kalau Anda mengaku A, mana dalilnya Anda A? Gitu loh. Itulah Islam. Kalau Anda mengaku B, dalilnya mana B? Kalau Anda mengatakan ini haram, mana dalil mengatakan ini haram? Itulah Islam. Jadi nggak bisa pakai asumsi, nggak bisa pakai, bukan logika, nggak bisa pakai hayalan-hayalan itu. Apalagi pakai
Mimpi, nggak bisa itu. Masa mimpi untuk menjelaskan fikih? Nggak boleh. Saya mimpi Rasulullah ngatain katanya boleh. Nggak bisa. Harus dalilnya ada dari Nabi. Kalau nggak terjadi ikhtilaf. Yang ada dalilnya aja ikhtilaf kok. Apalagi yang tidak ada dalil. Nah, ini ada dalilnya nih. Dalilnya mana? Hadis Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Apa itu hadisnya? Annahu ra'afa fis salati fabana walam yatawaddo. Nah, ada lagi hadisnya begini. Tadi kan beda tuh. Hadisnya adalah Ibnu Umar itu pernah ra'afa. Ra'afa itu mimisan. Fis salati, di dalam salat. Fabana, lalu dia kemudian melanjutkan. Walam yatawaddo. Ada lagi yang begini. Dia lanjutin aja, nggak batal berarti. Walam yatawaddo, dia tidak melakukan wudu. Berarti hadis ini ingin mengatakan bahwa mimisan tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan salat. Itu hadisnya. Nah, itulah fikih. Fikih itu macam-macam tuh. Kalau yang tadi mengatakan Ibnu Umar dia membatalkan salat lalu wudu lalu melanjutkan salat. Padahal informasinya dari mana itu? Dari Ibnu Umar juga, orang yang sama, tetapi di dalam persoalan periwayatan itu terjadi perbedaan itu. Oke, yang berikutnya, wa qad warada haditsun an sayyidati Aisyah qalat, wa qad warada, ada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa yang terkena muntah, itu satu muntah, qai' muntah, au ru'afun atau mimisan, au qalisun atau sejenis kotoran dia, au madiyun atau air madi, falyansarif, maka hendaklah dia, maksudnya berpaling, maksudnya batalin sholatnya. Itu maksudnya. Falyatawaddo, kemudian melaksanakan wudu. Tsummal yabni ala salatihi, kemudian melanjutkan sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, sementara dia dalam keadaan itu belum ngomong, belum bicara. Kalau dia udah bicara, dari awal lagi. Jadi pahami nggak? Karena dia belum bicara, maka dia lanjutin aja. Kalau dia udah bicara, berarti Anda batal karena Anda bicara masih dalam sholat itu. Bahasanya begitu. Berarti yang menjadi syaratnya adalah la yatakallam, tidak bicara. Jadi saya ulangi, hadis dari Siti Aisyah dan hadis Ibnu Umar, dua-duanya hadis tapi berbeda isinya. Maka salah satu yang membuat terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab itu adalah ta'arud al-ahadis. Jadi pertentangan hadis. Itu satu tuh. Dan itu memang sering dikemukakan di dalam kitab-kitab perbandingan fikih. Berbeda hadis dan berbeda pemahaman terhadap hadis itu akan memberikan pengaruh dalam persoalan perbedaan fikih. Nah, ini ada dua hadis yang berbeda. Yang pertama dari Ibnu Umar, yang kedua dari Siti Aisyah. Dari Ibnu Umar, enggak perlu batal sholatnya dan tidak perlu wudu. Satu, dalam kasus mimisan. Dalam kasus Siti Aisyah, kalau dia kena mimisan, dia harus batalin sholatnya, dia wudu, dia lanjutin lagi. Selama dia belum bicara. Bisa lihat ada perbedaannya nggak itu? Bisa ya? Nah, sekarang didiskusikan, dibahas, dimunakosyahkan. Munakosyah itu artinya diskusi ya, pembahasan. Kalau ujian skripsi dalam bahasa Arab, munakosyah. Orang yang uji namanya munakis. Munakis awal, munakis tsani. Jadi penguji pertama, penguji kedua tuh. Kalau dia penguji utama, al-munakis ar-ra'isil awal. Penguji utama satu misalnya. Jadi enggak menggunakan mumtahin. Mumtahin itu imtihan. Imtihan ujian. Orang yang menguji mumtahin. Enggak, biasa munakis. Dia menggunakan istilah
Munakis. Kalau dalam bahasa lebih keren lagi adalah reviewer. Kalau orang-orang barat bilangnya reviewer. Mereview namanya reviewer. Nah, kita bahas kenapa sih terjadi perbedaan pendapat. Di sini ada pembahasan dari Syekh Abdul Hakim Hamadah. Dia mengatakan innar ru'afa laisa bihadath. Ru'af itu, mimisan, itu bukan hadas. Ajazal bina'a fir ru'afi faqat. Bisa dia membolehkan melanjutkan sholat hanya dalam kasus ru'af, mimisan aja, yang lain nggak boleh. Walam yu'idhu li ghairihi, tapi nggak boleh mengulangi pada kasus selain kasusnya mimisan. Itu satu. Kenapa? Mimisan itu boleh melanjutkan sholat, tidak membatalkan sholat. Langsung aja kalau orang mimisan lanjutin. Kenapa? Karena mimisan bukan hadas. Ngerti nggak maksudnya nih? Mimisan itu bukan hadas. Kalau dia hadas, berarti diapakan? Batalin. Gitu maksudnya. Waman kana indahu, barang siapa yang mempunyai pikiran, waman kana indahu fikrah, maksudnya begitu. Barang siapa yang memiliki pandangan annahu hadas, bahwa mimisan itu adalah hadas, ajazal bina'a, maka dia membolehkan melanjutkan sholat ala sairil ahdasi kiasan ala ru'ab. Maka dia membolehkan melanjutkan sholat yang batal karena hadas dengan menganalogikan, mengkiaskan dengan mimisan. Saya ulangi lagi ya. Barang siapa yang mengatakan bahwa ru'af itu adalah hadas, maka orang yang berpendapat seperti itu membolehkan melanjutkan sholat bagi semua orang yang mengalami hadas. Kenapa? Karena dikiaskan dengan ru'af. Ru'af itu membolehkan melanjutkan sholat. Bahasanya gitu tuh. Ini baru bisa diikuti nih. Baru ngangguk-ngangguk aja deh. Bisa diikuti ya. Jadi saya ulangi lagi nih supaya paham. Pandangan pertama mengatakan mimisan bukan hadas. Maka konsekuensinya orang yang mengalami ru'af, mimisan itu lanjutin aja. Nggak perlu apa? Nggak perlu batalin. Bagi orang yang mengatakan ru'af itu hadas, maka semua orang yang berhadas dalam sholatnya, maka dia ngelanjutin juga. Karena menyamakan dengan ru'af. Bisa dipahami ya? Oke. Ya mudah-mudahan nggak lupa besoknya kan. Biasanya paham sekarang, besok lupa ya. Wa man ra'a annahu anna misla hadza la yajibu ayyusara ilaihi illa bitawaqqufin minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang berpendapat bahwa seperti ini nih, la yajibu ayyusara ilaih, maka tidak wajib kecuali dengan tawakuf dari Nabi, kecuali adanya petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Harus ada dasarnya. Nah, lanjut. Yang mana tadi nih? Nah, ini kasus berikutnya nih. Ini kasusnya berbeda lagi nih. Kasus terkait dengan persoalan orang yang hadas, apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan, itu sudah selesai. Sekarang kasus kedua ini. Hal yaqta'u mururu syai'in baina yadayil musalli idza li ghairi sutratin au marra bainahu bainas sutrah. Nah, kasusnya apakah memutuskan sholat? Nah, harusnya kan hal yaqta'us sholata. Maf'ulun binya dihilangin tuh. Kenapa dihilangkan? Orang yang membaca sudah paham maksudnya adalah sholat gitu. Jadi nggak usah disebutin.
apakah memutuskan sholat, membatalkan sholat, atau merusak sholat? Apa itu? Mururu syai'in, lewatnya sesuatu. Murur dari kata marra, ya murur, lewatnya sesuatu. Baina yadai itu bukan di antara kedua tangan, bukan. Meskipun artinya baina itu antara, yadai itu tangan. Kalau kedua tangan yadai ini. Tapi diartikan adalah baina yadai itu di depan. Itu baina yadai. Seperti saya ngomong, akumu baina yadaikum. Saya berdiri di hadapan kalian. Apakah lewatnya sesuatu? Sesuatu ini nggak disebutin orang ya. Nanti bisa binatang, bisa keledai, bisa anjing, bisa orang, bisa perempuan, laki-laki itu. Yadayil musolli, di depan orang yang sholat. Orang lagi sholat dia lewat nih. Idza li ghairi sutratin, apabila dia sholat, kata sholatnya dihilangin nih. Idza shalla li ghairi sutratin. Apabila dia sholat tanpa ada sutra. Apa sutra itu? Pembatas tuh. Kalau kita pembatasnya ya sajadah. Itu pembatas tuh. Ujung sajadah itu pembatas. Nggak boleh lewat pas di sajadah kita tuh. Tapi depannya boleh. Kalau ada sajadah itu depan, Anda lewat, nggak apa-apa. Tapi di luar, ya, jangan di pas sajadah kita, itu nggak boleh. Luar. Yang dimaksud sutra itu banyak maksudnya. Bisa taruh tongkat di situ, bisa taruh tas. Apalagi sih, ini apa namanya ini? Lekar, bisa. Yang penting untuk membatasi atau menghalangi orang sholat, orang lewat di hadapan orang yang sholat. Itu maksudnya sutra. Sutra itu dari kata satara. Satara itu artinya menghalangi, menutupi, itu satra. Disebut dengan sutra. Kalau bahasa kita ada tabir atau dinding, itu sutra. Yang mana tadi? Au marra bainahu wa bainas sutra, atau dia lewati antara orang yang sholat dan antara sutra. Jadi antara orang sholat sutra, dia lewat sini nih. Nah ini bagaimana kasusnya? Apakah sholatnya putus atau tidak putus? Nah ini menarik nih. Apakah sholatnya putus atau tidak putus? Qalal jumhuru, kata ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan la yaqta'us sholata syai'un, tidak memutuskan sholat sesuatu pun. Wa annahu laisa alaihi i'adah, dan dia tidak wajib ngulang. Artinya apa? Kalau ada orang lewat di depan kita yang sedang sholat, sholat kita nggak batal. Satu tuh, sholat kita tidak batal. Kemudian dalilnya adalah pendapat yang lain mengatakan batal, tapi ini nggak disebutin di sini karena udah ada dalilnya aja nih. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa itu bisa membatalkan sholat kalau yang lewat itu adalah anjing hitam dan keledai atau anjing hitam. Kalau anjing hitam yang lewat batal, itu mazhab Hambali. Ini saya tambahin aja karena nggak disebutin di sini. Apa dalilnya? Nah dalilnya ini. Nah kekurangan dari kitab ini adalah kadang-kadang dia lupa ungkapin pendapat yang keduanya. Jadi langsung dalil. Pada dalil ini adalah untuk mengungkapkan, memperkuat pendapat yang kedua. Apa dalil itu? Abu Dzar. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu, yang saya katakan tadi. Yang bisa memutuskan sholat jika yang lewat itu adalah pertama perempuan, al-mar'ah. Al-mar'ah itu. Nanti dikritik oleh Siti Aisyah itu. Siti Aisyah itu termasuk orang yang membela hak perempuan itu nanti. Nanti dikritik. Nanti kita akan bahas. Yang kedua apa tuh? Keledai betina. Keledai. Yang ketiga, anjing.
Anjing warnanya hitam, berarti kalau nggak hitam nggak apa-apa dong, kan gitu kan? Iya kan? Kalau anjing hitam, kalau anjingnya warna coklat ya nggak apa-apa, nggak batalin. Kalau bahasanya begitu. Nah, jadi kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, nih sebelum kita bahas tentang hadis ini, yang merupakan jumhur ulama mengatakan sholat tidak batal karena lewatnya salah satu dari ketiga faktor tersebut. Apa itu? Perempuan, anjing hitam, dan keledai. Itu kata Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i. Mazhab kita mengatakan nggak batal. Jadi kalau kita sholat tiba-tiba ada anjing lewat, nggak batal. Atau lewat keledai, nggak mungkin keledai lewat depan kita kan, karena nggak ada di sini kan. Atau perempuan misalnya, bisa jadi kalau perempuan. Karena perempuan bisa anak kecil lewat. Bisa jadi. Itu kata Malik, Abu Hanifah, Syafi'i nggak batal. Bagaimana mazhab Hambali? Jika yang lewat itu adalah anjing hitam, al-kalbul aswad, atau hewan ternak, maka itu bisa membatalkan salat. Jadi ada dua pendapat. Kalau yang lewat itu adalah anjing hitam atau hewan ternak, kata mazhab Hambali, itu membatalkan sholat. Berarti sama dengan Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i, kalau yang lewat itu adalah perempuan dan perempuan ya, berarti nggak batal sholat. Tapi kalau yang lewat anjing hitam dan keledai, berarti batal nggak sholatnya? Kata mazhab Hambali, batal. Tapi kita mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Nah, ini kasus sholat kita. Bagaimana kalau terkait dengan kasus orang yang lewat di depan orang sholat? Kira-kira dosa enggak kalau lewat di situ? Misalnya saya lagi sholat nih, saya udah kasih sajadah, tiba-tiba dia lewat depan saya, seperti di Masjidil Haram itu. Orang melewat-lewat aja itu. Itu udah giniin aja, dia antem aja, apalagi orang hitam kan. Main hantem aja, orang India, Bangladesh, Pakistan tuh, itu wa akhwatuha lah. Dan saudara-saudaranya itu begitu. Main lewat-lewat aja. Apalagi orang Afrika tuh, sama itu. Karena bagi mereka itu nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat terkait dengan konsekuensi dari orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, itu para ulama sepakat itu. Kalau lewatnya di depan sutroh, misalnya sajadah, lewat di depan sajadah saya, boleh nggak? Boleh. Karena dia nggak melewati sutroh kita, antara sutroh dengan kita. Tengah-tengah sajadah ini, dia lewatin. Tapi kalau dilewatin depan sajadah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia lewat antara sutroh dengan kita, itu di tengah-tengahnya, itu orang yang lewat itu dosa, haram hukumnya. Dan pelakunya berdosa. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Kata Nabi, kalau seandainya seorang yang melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, mengetahui apa atau dosa yang ditimpakan bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat itu di depannya itu, maka berdiri selama 40 hari lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Jadi dia diam aja 40 hari itu lebih baik daripada yang melewati orang sholat. Ada yang di sini nggak disebutkan arba'ina yauman, cuma arba'in. Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Tetapi ada yang mengatakan 40 hari. Kita pakai 40 hari aja lah. Kalau 40 bulan kan kelamaan. Apalagi 40 tahun. 40 hari sajalah. 40 hari aja udah lama. Lebih baik dia berdiri di depan itu 40 hari daripada ngelewatin orang yang sedang sholat. Artinya apa? Dosanya gede banget. Bahasanya begitu. Nah, kalau ada orang-orang yang memang tidak paham, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau orang sudah tahu hadis ini, lalu dia praktekkan lewat di depan orang yang sedang sholat, antara dia dan sutroh, maka itu mendapatkan dosa itu. Hukumnya adalah haram, dan orang yang melakukan itu mendapatkan dosa. Apa dalilnya nih? Yang pertama mengatakan tidak batal tuh. Yang kedua mengatakan
batal. Yang ketiga mengatakan kalau yang lewat itu adalah anjing hitam baru batal dan hewan ternak, kalau perempuan tidak. Nah, hadis yang pertama yang mengatakan batal sholatnya adalah hadis Abu Dzar yang saya bacakan tadi. Yang memutuskan sholat itu yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah keledai, yang ketiga adalah anjing hitam. Hadis yang kedua yang membantah hadis yang pertama adalah hadis Siti Aisyah. Qalat, Siti Aisyah berkata, laqad ra'aituni baina yaday Rasulillahi mu'taridatan ka'tiradil janazati wa huwa yusalli. Kata Siti Aisyah, saya melihat diri saya berada di hadapan Rasulullah dalam keadaan tidur. Tertidur, telentang, berbaring di situ, mu'taridah. Seperti apa? Seperti terbaringnya jenazah sementara Rasul sedang sholat. Berarti boleh enggak? Boleh enggak berada di situ? Boleh. Nah, Siti Aisyah mengatakan bahwa itu tidak ada masalah bagi perempuan. Perempuan maksudnya nih dia, kan dia perempuan. Kalau dia di hadapan Rasulullah aja tidur berbaring sementara Rasul dalam keadaan sholat, berarti dia di hadapannya. Kenapa Rasul tidak larang? Berarti tidak membatalkan sholat. Kenapa Rasul tidak batalin sholatnya? Berarti enggak membatalkan. Berarti al-mar'ah hilang sudah di situ. Hadis yang pertama, al-mar'ah hilang. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, yang membatalkan bukan mar'ah, bukan juga al-himar, tetapi al-kalbul aswad. Anjing hitam dan hewan ternak. Karena keledai bukan hewan ternak tuh. Keledai ini hewan ternak bukan? Bukan. Kalau hewan ternak bisa dipotong kan? Keledai boleh nggak dipotong? Boleh kan? Maksudnya boleh nggak dimakan? Boleh, seperti kuda. Kuda boleh dimakan. Di daerah yang makan kuda itu di sana itu. Saya lupa di Sulawesi Selatan tuh, makannya kuda. Daerah apa namanya itu? Jinoponto. Makanya kuda itu. Kalau ada pesta-pesta kawinan, itu yang dihidangkan daging kuda. Jinoponto, Sulawesi Selatan. Memang susah kalau orang jarang merantau kayak Bang Hakim. Udah lupa. Nah, itu yang pertama. Berarti perempuan batal kan? Karena yang kedua, yang menghilangkan keledai. Ini lagi nih. Hadis Ibnu Abbasin qol, hadis Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas termasuk perawi, 7 perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk Siti Aisyah. Kata Ibnu Abbas, aqbaltu raqiban ala atanin. Saya datang dalam keadaan mengendarai keledai betina, atan. Kalau keledai laki-laki, himar. Kalau perempuan, atan. Itu hebatnya bahasa Arab tuh. Perempuan sama laki-laki istilahnya beda. Ya, betul ya? Kalau sapi betina, kalau sapi laki-laki, apa? Lupa ya. Saya juga lupa ya. Tapi ada saya dulu pernah, waktu Nurul Iman pernah saya sebutin, saya lupa juga. Nah, akbaltu itu artinya saya datang. Akbaltu. Kalau qabil tu saya terima. Akbaltu saya datang. Datang dalam keadaan apa? Hal, di sini jadi hal, kedatangannya hal, kedudukannya hal. Raqiban. Kalau hal berarti mansubun bil fathah. Dalam keadaan mengendarai. Harus ada temannya, ala raqiban ala atanin, mengendarai apa itu? Keledai betina. Wa anna yauma idzin qad nahastul ihtilam. Saya pada saat itu, kata Ibnu Abbas, itu sudah balik. Loh kok balik? Nahastul ihtilam, sudah mimpi. Maksudnya apa? Sudah sampai tingkatan balik. Balik itu tanda orang dianggap bukan yatim lagi tuh, balik tuh. Kalau dia masih posisinya umur belum sampai batasan balik, itu dianggap, kalau dia tidak punya bapak ya dianggap yatim. Nah, kata Ibnu Abbas, qad nahastul ihtilam. Saya sudah bermimpi, berarti sudah balik. Berarti apa? Kalau sudah balik berarti kena taklif. Taklif itu apa? Beban hukum. Kalau dia mencuri, ya harus dipotong tangannya kalau memenuhi syarat mencuri. Kalau dia nggak sholat, berdosa dia. Itu maksudnya begitu.
Kalau anak-anak nggak kena. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nas. Sementara Rasul sedang sholat bersama dengan para sahabat lainnya. Famarartu, saya lewat. Tuh. Kata siapa itu? Ibnu Abbas. Lewatnya di mana? Baina yaday ba'di sufuf. Saya lewat di depan sop orang yang sholat itu. Lewat sop tuh. Berarti dia kalau dalam bahasa hadis yang pertama harusnya sholat orang itu batal dong. Karena dia lewat tuh dengan himar, dengan apa? Keledai. Fanazaltu, saya turun. Wa arsaltu, lalu saya lepas. Apa yang dilepas itu? Keledainya. Al-atan. Untuk apa? Tarta. Tarta itu artinya mencari rumput. Wa dakhaltu fis saffi, dan saya masuk ke dalam barisan sholat. Falam yunkir alayya ahadun. Tidak ada satupun orang yang mengingkari saya. Maksudnya negur saya. Mengomeli saya dan mengatakan sesuatu yang buruk kepada saya. Berarti nggak ada masalah. Kata Ibnu Abbas. Berarti di sini membantah hadis yang kedua yang mengatakan himar membatalkan sholat. Memutuskan sholat orang yang sholat kalau dia lewat di hadapannya. Berarti gagal lah. Tinggal yang ketiga. Apa itu? Al-kalbul aswad. Makanya Imam Ahmad bin Hambal yang bisa membatalkan kalau yang lewat adalah anjing hitam. Gimana kalau anjingnya bukan hitam? Ditanya itu. Kenapa harus hitam? Kata Nabi, yang dimaksud dengan hitam di sini adalah setan. Bahwa syaitan. Jadi setan itu anjing hitam adalah sejenis mungkin kemampuan izin bisa mengganggu dalam bentuk anjing hitam. Jadi anjingnya berwarna hitam. Itu di dalam hadis lain disebutkan itu. Nah, sekarang kita lihat nih al-munaqashah. Qala al-jumhuru bi karahiyatil mururi baina yadayil munfaridi wal imam idza shalla li ghairi sutratin aw marra bainahu baina sutra wa lam yara ba'san ay yamura khalfa sutra. Kata jumhur bahwa melewati orang yang sedang sholat, baik al-munfarid, dia dalam keadaan sholat sendirian, atau sebagai seorang imam misalnya, idza shalla li ghairi sutratin, apabila dia sholat tanpa ada dinding pembatas, kalau bahasa mazhab Syafi'i seperti sajadah, au marra bainahu baina sutra, atau dia lewat di antara dia dan di antara sutra, walam yara ba'san, maka kata jumhur mengatakan hukumnya cuma makruh aja, tidak mengapa, jadi tidak haram. Jadi hadis yang mengatakan bahwa itu sesuatu yang ini bukan menunjukkan kepada sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah kalau Anda tinggalkan dapat pahala. Kalau Anda laksanakan tidak apa-apa. Karena itu namanya ahkam taklifiyah. Ahkam taklifiyah ada berapa? 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Harus paham tuh. Kalau wajib artinya harus dikerjakan berdosa. Wajib. Dikerjakan dapat? Tinggalin? Dosa. Wajib. Haram? Tinggalkan pahala, langsung dosa. Kalau sunnah, kerjain dapat pahala, nggak apa-apa. Berarti kalau puasa Tasu'a dan Asyura, kalau yang nggak puasa nggak apa-apa kan? Nggak apa itu masalah. Kalau makruh, ya kebaikan tadi. Kalau mubah netral, ente laksanain nggak laksanain ya nggak apa-apa. Itu perlu paham itu. Nah kalau sejenis ustadz nggak paham repot itu. Karena ini sesuatu yang dasar ya. Nah, kata jumhur ulama, melewati antara orang yang munfarid, sholatnya sendiri, yang kita lewat depannya itu hukumnya makruh. Makanya orang Pakistan, orang ini dan sebagainya ngelewat aja dia. Yang dimakruh dianggap. Wa kadzalika karahiyatul mururi baina yadayil musalli
begitu pula makruh ngelewati orang yang sedang salat lima jaa minal wa'id, karena ada ancaman yang datang fi dzalik. Apa tuh? Fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau ada orang yang lewati kita dalam keadaan salat, maka bunuh dia. Karena dia adalah setan. Enggak, yang dimaksud bukan membunuh dia gitu. Karena perkataan Nabi jangan dipahami seperti pemahaman makna hakiki, tapi majazi. Kenapa? Orang itu harus dicegah maksudnya. Kenapa? Karena dia bisa mengganggu setan. Setan itu kan kerjanya mengganggu orang. Maksudnya dia itu mengganggu. Makanya kalau ada orang yang lewati orang itu, kalau Anda lihat dia mau lewati, Anda tahan dia. Jangan kasih. Itu maksudnya gitu. Bukan berarti kita bunuh dia. Sama dengan pemahaman barang siapa yang di samping masjid dia mendengar azan, dia tidak datang, bakar rumahnya. Habis semua orang dibakar-bakarin. Habis rumahnya Matnur itu dibakar. Akhirnya apa? Dilebarkan lah musola at-taqwa jadi lebih luas karena dibakar. Misalnya kan, pemahamannya enggak begitu. Pemahamannya adalah bagaimana pentingnya menghadiri sholat jamaah di masjid. Itu maksudnya gitu. Jangan kita salah, jangan kita memahami itu secara literal. Maksudnya literal itu ya harfiah. Apa yang dikatakan Nabi harus dipahami dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis. Ilmu memahami hadis tersebut. Apa sih yang dimaksud? Apakah benar syaitan tuh? Apakah yang dimaksud dengan anjing hitam yang lewat bisa batal itu? Nabi mengatakan dia setan, maksudnya apa? Anjing itu dikiaskan dengan setan karena anjing itu bisa ganggu lewat itu. Kenapa? Anjing itu najis. Kalau liurnya kena itu bahaya itu. Maksudnya gitu. Nah, kalau perempuan udah dibantah oleh Siti Aisyah. Kalau betina sudah dibantah oleh Ibnu Abbas. Yang belum anjing hitam. Kalau ada hadis lain yang membantah anjing hitam, ya gagal itu hadis itu. Dan itu adalah biasa di dalam persoalan hadis. Saya pikir sampai sini ya insya Allah tentang soal ad-doh, tertawa itu ya. Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Nanti ada dua ini yang merusak sholat. Yang pertama, tertawa itu di dalam sholat. Tertawa ini terbahak-bahak. Yang kedua adalah, bagaimana kalau ada orang ngucapin salam, kita lagi sholat, wajib nggak menjawab salam? Misalnya lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada Assalamualaikum. Kita diam aja atau wajib menjawab salam nggak? Sholat sunnah atau sholat wajib? Kalau sholat wajib nggak wajib. Kalau sholat sunnah nggak sunnah. Hah? Kalau orang lagi salam, dia udah salam. Meskipun dikencingin dia udah salam. Assalamualaikum misalnya. Terus kita lagi sholat. Dia sudah jawab, dia sudah salam. Kita kan wajib jawab tuh. Gimana jawabnya? Kalau sholat sunnah, anggapnya sholat sunnah qobliyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar. Berarti mengucapkan sesuatu selain sholat batal itu kan? Batal meskipun sunnah. Kalau Allahu Akbar, ini orang sudah salam, kita jawab enggak? Bukan jawabnya dengan Allahu Akbar, jawabnya dengan salam juga kan? Gimana tuh? Jawabnya dengan bil isyarah. Dengan isyarah. Misalnya kita isyarah. Aku begini aja kan berarti enggak membatalkan sholat karena bukan 3 kali bergerak. Kasih salam. Ya angkat aja kasih isyarat kan yang lihat beli dia bukan kita. Kalau ada di atas yang jauh yang di bawah. Repot amat sih. Masa kita di atas di bawah nggak ada orang? Kalau ada beliau bilang ada yang salah, jawab beliau. Nah, nanti perbedaan pendapat tentang itu kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ini masih banyak nih, ada mubtilatus shalah, ada mufsidatus shalah. Saya pikir untuk pertemuan hari ini sudah jam 9 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan 2 minggu yang akan datang. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.